Timnas U17 lagi-lagi mencetak sejarah dengan menang 2-0 melawan Afghanistan bersama Bung Goldin. Mari kita bahas. Ini sejarahnya pertama sebelum membahas pertandingan, Timnas U17 di Piala Asia ini berhasil memenangkan 3 pertandingan di fase grup. Sebelumnya berhasil mengalahkan Korea ya, kemudian lolos ke Piala Dunia. Dan ini Coach Nova sebagai pelatih pertama Timnas U17 atau Timnas Indonesia keseluruhan itu yang berhasil membawa Timnas masuk ke Piala Dunia dengan jalur kualifikasi. Kita ke pertandingan. Timnas U17 melakukan rotasi banyak sekali ya, sekitar 6-7 pemain, tentunya dengan melihat pertandingan antara Afghanistan di babak pertama. Timnas U17 itu sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan Afghanistan, bahkan banyak diserang ya oleh timnas Afghanistan melalui skema tendangan-tendangan jarak jauh yang itu banyak yang on target ya. Tapi memang ini harus dilakukan oleh Coach Nova karena dengan melihat lapis pertama dan lapis kedua ini gapnya sangat jauh antara pemain yang dimainkan di pertama saat melawan Korea dan juga melawan Yaman, dan yang terakhir ini sangat jauh sekali. Tentu saja ini tidak bisa diubah dalam semalam, harus melakukan eksperimen-eksperimen seperti ini ya. Ketika memang pertandingan sudah tidak menentukan, pemain-pemain ini yang sering di bench itu duduk di bangku cadangan patut layak untuk dicoba untuk menambah chemistry permainan karena memang sangat jomplang sekali ya perbedaannya. Kemudian di babak kedua Timnas U17 melakukan perubahan. Ini mungkin bisa saja opsional ataupun memang kebutuhan tim, karena di babak pertama kesulitan mencetak gol, kemudian di babak kedua baru mulai memasukkan pemain-pemain yang reguler di Timnas U17 ini. Tentu saja dengan pertimbangan ini Coach Nova bisa saja yang semua dikatakan itu reguler opsional ataupun memang kebutuhan, karena untuk menjaga ini ya ritme, menjaga taste, menjaga sentuhan. Kalau misalkan memang seperti Alberto, kemudian Goli, kemudian Evandra tidak dimainkan, nanti takutnya taste-nya hilang pada saat perempat final, ini menjadi bahaya juga. Jadi untuk menjaga kondisi fisik dimainkan, dan hasilnya Timnas U17 bisa mencetak gol di akhir-akhir pertandingan melalui Alberto. Alberto ini baru membuka keran golnya di Piala Asia U17 ini, kemudian Goli dengan gol yang diciptakan semalam dia berhasil mencetak 2 gol, Evandra 3 gol. Jadi tapi masih banyak kekurangan menurut Bung Goldin di Timnas U17 ini, tentang masih banyak kesalahan-kesalahan passing. Itu juga disesali oleh Coach Nova pada saat pertandingan. Beberapa kali dia menyesali keputusan pemainnya. Jadi 3 di depan ini seperti Pandi Ahmad, kemudian juga Jo Solong ini ternyata belum bisa memenuhi mungkin ekspektasi dari Coach Nova. Jadi untuk melawan tim di perempat final, semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi ya, karena ini menunjukkan bahwa bahwa di Timnas Indonesia ini yang paling menonjol menurut Bung Goldin itu ball position sangat kurang sekali ya, bermain masih sporadis, seperti nyerang diserang seperti jadi seperti BRI Liga 1 ya. Kalau misalkan ini pemain lebih dewasa lagi, tentu saja hal-hal seperti ini harus bisa dihindari atau dihilangkan ya, karena main bola itu tidak melulu tentang nyerang. Jadi ada kapan kita harus bertahan, kapan kita harus menguasai bola. Jadi rata-rata pemain timnas itu tidak sampai 1 menit itu bola lepas, tidak sampai 1 menit bola lepas. Jadi kurang kurang kental kalau Kopi mungkin. Jadi untuk Piala Asia ini sebenarnya levelnya harusnya sudah seperti itu ya. Jadi ada ball position, ada skema menyerang ini seperti apa nih, kita bermain tektok, tidak melulu direct dari belakang, itu sangat menguras tenaga ya. Untuk bermain nanti melawan tim yang lebih kuat, permainan seperti ini itu jadinya nanti kita akan banyak sedikit bertahan, kemudian kita harus mengeluarkan tenaga 2 kali lipat daripada pertandingan kita cerdas ya. Bermain cerdas itu kapan harus memegang bola, kapan harus melepas bola, itu seperti disebutnya itu visi bermain dalam sepak bola. Jadi ini yang masih kacau menurut Bung Goldin, visinya antara kapan harus ngeper, kapan harus tendang, kapan harus syuting. Ada beberapa peluang di babak pertama yang dilakukan oleh Pandi Ahmad. Ini sebagai informasi, Pandi Ahmad itu orang kampung saya ya, Sragen. Jadi walaupun dia bermainnya seperti apa, tetap Bung Goldin dukung, tapi memang harus ada evaluasi. Ketika di depan gawang harusnya bola flashing di syuting. Jadi seperti itu. Jadi banyak yang kebalik-kebalik. Kemudian Dava
Harusnya bola sudah dilepas, crossing masih dibawa lagi. Nah, hal-hal seperti ini yang hal-hal kecil menurut Bung Goldin harus segera dibenahi oleh Coach Nova nanti menjelang timnas melawan salah satu dari tim grup D, yaitu antara mungkin Oman, Tajikistan dan juga Iran. Kok Oman ya? Oh, Oman, Tajikistan, Iran dan Korea Utara. Jadi tidak menutup kemungkinan timnas akan bertemu tim kuat. Kalau misalkan Iran menang mungkin melawan Iran. Kalau misalkan Oman menang mungkin bisa melawan Oman. Jadi itu ya, timnas U17 terima kasih perjuangan anak-anak atau U17, kalian sudah banyak membuat rekor di sini. Kalian juga sudah banyak membanggakan para supporter timnas dengan masuk ke Piala Dunia. Ini sangat luar biasa. Tapi memang harus ada evaluasi, harus ada yang sedikit dibenahi. Kalau Bung Goldin menitik beratkan kepada ball position sih. Harus, kalau kita memiliki ball position itu main seperti dewasa lah. Kalau misalkan kita hanya sporadis serang sana serang sini, jadi dapat bola serang itu seperti masih childish ya, masih main bola kekanak-kanakan level Suratin. Kalau udah level timnas harus berbeda. Jadi itu aja, salam timnas Indonesia.